Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Bramudito dari Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta. Dalam bidang pemasaran atau marketing untuk memenuhi mata kuliah brand management dan product development oleh dosen Prof. Dr. Mahri Nasari MSSE MSc pada UCP 1. Baik, pertama ini adalah outline pembahasan. Pertama adalah company overview, product benefit, packaging or product attribute, base quality price, based on competitor, dan terakhir based on the user. Pertama di sini adalah company overview Apple Inc. Yang saya akan bahas di sini adalah strategi brand positioning Apple Inc. Baik, di sini adalah company overview-nya. Perusahaan yang dulunya bernama Apple Computer Inc. adalah perusahaan yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik, software komputer, dan PC. Dan didirikan oleh Steve Jobs dan dua temannya yaitu Steve Wozniak dan Ronald Wayne pada tahun 1976. Di perusahaan ini bermarkas di Cupertino, California. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak diantaranya sistem operasi mereka yaitu OS X dan iOS. Dan pemutaran musik iTunes serta perambahan web Safari yang mereka bikin sendiri, dan perangkat keras diantaranya komputer meja seperti iMac, komputer jinjing, MacBook Pro, dan pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone, dan Macintosh pertama yang dikenal sebagai Macintosh 124K. Nah, di sini yang membedakan Apple dengan yang lain, mereka melakukan konsep think difference, yaitu simplicity, creativity, dan humanity. Jadi mereka mempunyai sebuah moto atau sebuah kata, yaitu the art of thinking differently represents smart, innovative, clever, and creative. The company has lived up to the claim of thinking differently by actually acting differently, by going against the norm, always asking the question, what's different about this? It is the attitude of thinking different what made Apple one of the most valuable tech company of today's time. But all this strategy won't have been possible without Apple's razor-sharp execution. Like a famous saying, vision without execution is a delicious. Let's have a look at how Apple has translated think difference into all its brand touch points. Baik, selanjutnya di sini adalah contoh 45 tahun atau 40 sampai 45 tahun logo Apple berevolusi dari tahun 1976 berbentuk seperti ada gambar tulisan Apple komputernya, Co, dan sebuah orang yang sedang duduk di bawah pohon. Setelah itu adalah tahun 1997-98 Apple menghilangkan tulisan komputer Apple komputernya. Berlanjut ke tahun 1998 ada perubahan warna. Setelah itu ada 1998-2000 menjadi warna hitam. Terus itu ada 2001-2007 menjadi warna silver. 2007-2014 juga ada warna silver dengan ada sentuhan motif garis. Dan tahun 2014 sampai sekarang balik lagi seperti tahun 98 dan 2000, Apple lebih condong banyak logonya menggunakan Apple dengan warna hitam. Setelah itu di sini adalah strong product Apple, menjadi produk unggulan yang jadi kekuatan penjualan Apple. Pertama itu adalah iPhone, terus ada iPad, Mac, iPod, terus ada Apple Watch, Apple TV, dan Apple Software Application atau iOS yang menjadi nilai yang lebih karena software pada Apple sendiri itu didesain dan dibikin oleh perusahaan
Apple sendiri agar mereka mempunyai sistem dan software yang mereka inginkan dan mereka bisa melakukan apapun dengan software itu tanpa ada keterlibatan orang lain. Setelah itu, selanjutnya di sini adalah product benefit dari Apple. Pertama adalah desain. Jadi produk Apple dikenal memiliki desainnya khas dan elegan. Dan desain ini khas terdapat pada semua produk Apple. Produk Apple karena tadi balik lagi karena ada think different, ada simplicity dan elegan. Di sini Apple memberikan sentuhan desain yang cukup simple dan enak dilihat oleh semua orang tanpa banyak embel-embel yang mungkin banyak tombol yang susah untuk orang mengerti. Selanjutnya di sini adalah perangkat keras dan lunak. Nah, di sini juga perangkat keras dan lunak produksi Apple dikenal canggih dan stabil. Dan jika menggunakan perangkat keras Apple, menggunakan sistem operasional asli buatan Apple. Jadi kita saat kita membeli produk Apple, secara nggak langsung kita juga ikut andil dalam segeri pengembangan dan sistem operasional yang dibuat oleh Apple sendiri, yaitu iOS atau macOS. Dan saya juga sebagai pengguna Apple sangat cukup merasakan dari segi kekuatan atau fungsi dari produk-produk Apple itu sendiri. Di sini ada kualitas gambar dan suara. Produk-produk keluaran Apple memiliki kualitas grafis dan suara yang lebih baik dibandingkan dengan produk lain. Hal ini menjadi kelebihan Apple. Ya, betul. Apple memiliki kualitas gambar yang cukup tajam dan warna dari segi yang dimiliki tidak ada kelebihan atau berlebihan atau pengurangan warna yang dari yang nyatanya, dan juga ada suara yang cukup jelas dan jernih dari tonasi tinggi dan rendahnya suara. Apple cukup menjadi kategori yang cukup bagus untuk bisa didengarkan dibandingkan para kompetitornya. Dan di sini adalah user friendly atau mudah digunakan. Nah, jadi iOS dan macOS itu memiliki sifat yang mudah digunakan, mulai dari pengaturan hingga menggunakan aplikasi yang tidak serumit sistem operasi lain. Di sini juga menjadi kelebihan dari Apple, yaitu penggunaan dari segi tools yang di dalamnya sangat mudah untuk dilihat dan digunakan karena mereka memberikan sentuhan yang orang-orang inginkan atau orang-orang harapkan. Tidak ada berlebihan kata atau permainan desain dalam pemindahan layar yang cukup berlebihan, dan ini menjadi kelebihan Apple tersendiri karena kenyamanan dalam kita bermain dalam produk Apple dari segi tools yang di dalamnya sangat nyaman untuk digunakan. Setelah itu adalah packaging. Di sini adalah contoh packaging pada Apple karena Apple sendiri mengkonsepkan pada simplicity, simple. Jadi apabila kita beli iPhone 7, kita akan mendapatkan hanya sekedar charger dan headset seperti ini, dan ada kabelnya pun juga. Kotaknya juga cukup ramping, tidak besar. Emang yang cukup benar-benar konsep simplicity-nya dan efficiently-nya tuh benar-benar menjadi pokok yang cukup dipertimbangkan oleh Apple. Dan di sini juga adalah produk atribut, ada brand identity. Jadi semua aset merek tidak berwujud seperti nilai merek Apple, budayanya, karyawannya, warna merek, tagline, nada suara, jenis citra, dan lain semua elemen ini berkontribusi dalam membentuk posisi tertentu di benak pelanggan. Terus ada produk design and quality. Sejak awal Apple telah meluncurkan produk yang telah menjadi lambang desain dan kualitas. Apple Macintosh adalah komputer pribadi pertama yang memiliki mouse dan antarmuka grafis untuk pengguna. Dan iPod Apple membuat Walkman tua yang jelek itu menjadi malu. Maksudnya malu di sini adalah menjadi kita dulu menggunakan Walkman itu sangat besar ya. Dan Apple membuat inovasi itu adalah mengubah yang besar itu menjadi kecil dan mudah, easy user lagi untuk kita gunakan dan dibawa kemana-mana saja. Terus juga Apple selalu menghadirkan teknologi inovatif dan desain yang lebih baik
dan gilirannya telah membuat mereka memiliki komando yang kuat di pasar dan meminta harga premium untuk produk mereka, dan mereka juga berani memberikan harga tinggi pada konsumen karena mereka yakin apa yang mereka buat dari segi kualitas, quantity itu menjadi nilai yang besar dan investasi bagi para penggunanya. Di sini terakhir juga ada advertisement, semakin sedikit semakin baik. Apple selalu mengikuti filosofi semakin sedikit semakin baik. Pesan yang jelas dan lurus, dan penggunaan warna minimalis merupakan keajaiban bagi Apple. Dan pengguna media untuk mempromosikan pemesanan, mereka juga memainkan peran penting dalam memposisikan produk Apple itu sendiri. Nah, setelah itu ada best quality price. Dilihat dari iPhone lebih mengutamakan kualitas. Jadi komponen internal milik iPhone menjadi yang terdepan di kelasnya, tahan lama dan kuat, dan membuat harga iPhone cukup mahal bagi pelanggan karena tujuan awal Apple ini sebenarnya itu adalah pasar itu adalah segmen menengah dan menengah ke atas. Terus yang kedua ada software dan hardware, ini kembangan secara khusus. Apple justru mengintegrasikan iOS-nya tersendiri di iPhone untuk melengkapi hardware pada teknologinya yang dikembangkan dengan cara terbaik. Berbeda dengan para pesaingnya seperti Samsung yang menghasilkan headset yang dipersonalisasi sendiri tetapi menggunakan program Google di sistem operasi Android-nya. Dan yang ketiga ada ekosistem Apple. Ketika Anda memilih iPhone, Anda benar-benar memilih ekosistem Apple yang memungkinkan akses yang lebih dari 1 juta aplikasi, mulai dari fitur seperti layanan iMessage, FaceTime, iCloud, dan dikemas secara gratis. Di sini adalah beberapa contoh aplikasi yang tidak dimiliki oleh handphone lain, emang hanya khusus sebagai pengguna Apple to Apple saja. Di sini menjadi salah satu indikator lebih kenapa harga itu cukup kompetitif. Dan yang keempat adalah optimasi layanan dan sinkronisasi. Ini menjadi faktor yang paling penting bahwa Apple telah merancang produk mereka sedemikian rupa sehingga kompatibilitas hardware di dalam perangkat mereka mampu mengakomodir software iOS yang diinstal tidak seperti yang lainnya. Terus ada penelitian dan pengembangan. Karena butuh banyak waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan setiap tahunnya, selain itu juga desain kemajuan teknologi di perangkatnya. Dan yang terakhir adalah keamanan. Hal ini menjadi salah satu hal yang paling kontroversial jika berbicara soal smartphone, karena pasalnya setiap pabrikan mengklaim bahwa perangkat buatannya aman, tetapi Apple memiliki kendali atas software dan hardware sendiri dan mencoba membuatnya menjadi perangkat yang paling aman. Dengan kita mendesain barang kita atau software yang kita miliki, secara nggak langsung juga kita bisa mengontrol sendiri software pada aplikasi kita atau software yang kita buat agar tidak ada campur orang lain atau pihak ketiga dalam penanganan software tersebut. Di sini adalah menjadi based on kompetitor, dilihat data pada tahun 2020 dari sumber Visual Capitalist, Apple menduduki ranking kedua dari segi sektor teknologi. Ini bisa diperjelas bahwa Apple menjadi perusahaan besar yang cukup bisa dipertimbangkan dan cukup sangat malahan dipertimbangkan dari segi teknologi karena mereka cukup bersaing dari segi pasar di teknologi hampir mendekati oleh Google. Ini adalah brand value-nya mencapai 140 billion dolar, dan di sini ada UI change-nya Apple ada penurunan sekitar 8,5%, dan negara pada brand ini adalah United States. Selanjutnya ada based on user. Di sini ada pendekatan marketing customer centric. Jadi Apple menyulap para pengguna Apple untuk menjadi brand ambasadornya, sehingga dibandingkan menggunakan endorsement atau jasa influencer, Apple justru membina fans-fansnya setia atau pengguna-penggunanya, menyebarkan word of mouth mulai obrolan gitu, dan tentunya word of mouth ini kepada orang-orang terdekat dari setiap pengguna Apple, dan itu membuat promosi iPhone terasa lebih original dan juga masif. Setiap pengguna Apple merupakan influencer yang dapat menyebarkan pesan tentang bagaimana mereka mencintai produk Apple, dan hal ini juga menciptakan community yang kuat bagi para pengguna Apple. Jadi they value their product and they value their customers.
Baik, terima kasih atas presentasi saya. Semoga menjadi semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar dan juga yang lain yang ingin lebih mengetahui tentang brand pada produk Apple. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.